Arifin ya, selaku pemateri pada pagi hari ini, kepada yang kami hormati komunitas sahabat hijrah Blitar dan Sohib Blitar, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini, dan tentunya mas-mas yang kami hormati juga. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi hari ini komunitas sahabat hijrah Blitar mengadakan pelatihan online marketing bersama Mas Arifin. Jadi sahabat hijrah itu tidak hanya mengajak hijrah menuju ke arah kebaikan yang nanti ujungnya bahagia di dunia dan di akhirat, tapi juga mengajak agar pendapatan kita juga bisa hijrah gitu. Dari yang omsetnya mungkin 1 juta bisa menjadi 2 juta, begitu ya Mas ya. Bisa hijrah juga omsetnya, harapannya seperti itu, sehingga sahabat hijrah ingin mendampingi panjenengan semua, bukan hanya sukses di akhirat tapi juga sukses di dunia. Dan kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita khatamul nabiyyin biqulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Semoga kita nanti di yaumil akhir diakoni sebagai umat beliau dan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja di sini saya selaku MC membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari pembina Sarah dan Sohib Blitar, kemudian acara yang ketiga nanti acara inti, dan yang keempat penutup. Dan setelah penutup nanti panjenengan semua bisa makan bareng-bareng gitu. Baik, agar forum kali pada pagi hari ini lebih barokah, marilah kita membaca umul kitab bersama-sama. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari pembina sahabat hijrah yang akan disampaikan oleh Mas Amin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Wa bisalli sadri wa sadri amri wa buddatan min lisani wa qawli amalatin. Alhamdulillah. Hanya dalam 23 hari akhirnya acara ini bisa terselenggara. Jadi niatnya udah lama sebenarnya, niatnya udah lama sekali. Kita ketemu di rumahnya Mas Arifin itu bulan apa? Sebelum puasa ya. Sebelum puasa ya. Kemarin itu rencananya pas bulan puasa Ramadan kemarin kita adakan acara ini sambil buka bersama. Tapi Allah ada banyak kendala, juga kegiatan sangat padat, sehingga baru Allah wujudkan kehendaknya hari ini kita bisa hadir di acara yang sudah direncanakan lama itu. Dan memang persiapannya cukup singkat, karena kalau acara sahabat hijrah itu tidak sebanyak ini biasanya. Jadi kita cukup kumpul-kumpul, kopdar di warung kopi, ngopi, cerita-cerita gitu, sharing. Begitu kita share ini posternya acara hari ini, dapat yang berminat banyak. Kalau di data kemarin sekitar 40 orang, mudah-mudahan
real nanti bisa hadir 40 orang atau lebih di sini ya. Jadi kita kemudian ganti tempat, ganti konsep ya. Tadinya maunya sih gratis, karena ilmu itu juga dari Allah, kita gratisin lah. Nanti peserta bisa infak yang terbaik ya, untuk membantu panitia. Tapi ternyata tempat yang biasa kita pakai kopdar nggak nampung kalau 40 orang, lebih harus pakai layar ya untuk exhibitor. Jadi kita pindah ke sini, dan mohon maaf kalau kemudian harus kita tiketkan. Meskipun nggak ada tiketnya, kita tiketkan 15.000, itu pun sebenarnya hanya untuk kepentingan kita juga, nanti untuk makan bareng-bareng kita. Jadi makan bersama nanti siang. Kebetulan difasilitasi dibantu oleh ini Bali Karisa. Dan Bali Karisa ini pengelolanya teman baik kami ya. Dan alhamdulillah hari ini soft launching untuk produk barunya, yaitu ayam geprek. Nah, nanti tampung juga ini ya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dari kita maupun dari Kediri, ada dari Kediri. Dari yang isinya saya impor kontrak eksklusif dari Kediri. Beliau juga online marketing, tapi masih ingin belajar, masih harus ilmu. Ya barangkali ada hal yang belum beliau ketahui, pengennya nanti di sini dari Mas Arifin. Kemudian Bali Karisa ini produk barunya ayam geprek. Jadi nanti kalau yang waktu makan malam atau hari libur bisa dengan partner dari kesini ya. Memang persiapan di bawah saya lihat tadi belum optimal. Nanti mungkin mulai besok sudah maksimal sehingga bisa nyaman, asik buat makan tanpa keluarga dan teman-teman. Kemudian juga ini kami dibantu oleh komunitas Sohib Sobat Hidup Berkah. Kalau Sohib ini yang kita ketahui memang nanti akan disediakan oleh perwakilannya lebih konsum ke bisnis Islam. Kalau sahabat Hijrah Bitar itu seperti yang tertulis di kaos saya, ini adalah awal menuju jannah. Kalau di belakangnya ada tulisan sahabat surga. Jadi sahabat Hijrah Bitar ini alhamdulillah tepat setahun, juga ini mau ulang tahun ya. Bulan depan kita ada komunitas, kita anggota sekitar 60 member dan berharap terus berkembang. Tidak hanya remaja tapi bapak-bapak ibu juga boleh ikut dalam kajian-kajian. Kita kajiannya tidak kayak pengajian taklim di masjid ya, kita kumpul ngobrol permasalahan hidup sehari-hari, kita carikan solusi dan Tuhan. Kemudian juga ada acara kajiannya itu rutin dalam sebulan 2 kali, biasanya minggu kedua dan keempat, pekan kedua dan pekan keempat. Dan pekan pertama itu ada acara yasinan dan taklim. Ini untuk mengakomodasi teman-teman yang ada di kampung yang masih senang dengan model kajian taklim, itu kita ada dengan yasinan dan taklim. Tapi ini yasinannya beda dengan yasinan yang sudah. Yasinannya keren kalau yang ini ya. Yang udah pernah kan dapat ilmu, dapat teman gitu kan. Jadi itu sekilas tentang sambil kita ini pegiatnya Mas Andika, Mas Oza, Mas Surya, Mas itu ustadznya Gus Nur gitu kan ya. Terus ada santrinya Mas Sofi, itu banyak ya. Kalau yang ahmadnya, oh iya ahmadnya hari ini juga ada kegiatan sebenarnya di Taman Sentul. Mungkin ada menyusul datangnya. Demikian perkenalan dengan sahabat kita. Kami berharap dengan pelatihan hari judulnya tip dan trik jualan laris di marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan bisnis. Kami hadirkan ahlinya, karena kalau satu tulisan tidak diserahkan pada ahlinya tidak tunggu kehadirannya kan. Ini ahlinya sudah hadir. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya itu siapa. Tapi yang kita ketahui beliau adalah nggak tahu boleh berubah ya, dulu ketua komunitas masih ketua komunitas Bukalapak kita masih ya. Wah benar, calon ketua berarti ya. Dan dia sudah eksis dan di usia yang kurang lebih sama dengan saya. Kita selisih 12 tahun ya, dia sekitar 25, saya 40 tahun ya. Jadi dia sudah eksis, punya Palinka Korpora, pegiat wirausaha kampung wirausaha ya. Rumahnya dekat Panggung Asri, Panggung Rejo. Jadi pojok gunung ya. Kalau rumahnya Mas
harus menuruni jalan jurang yang hanya terdiri dari 2 tapak semen cor-coran. Jadi mobilnya Mas Dika kali itu cukup asik gitu ya. Kalau pakai Innova susah ya. Tapi kampungnya maju, terbukti melahirkan seorang wirausaha seperti Mas Arifin. Mudah-mudahan nanti ada ilmu yang sangat bermanfaat yang saya bawa pulang dari kita. Yang penting amalkan, itu yang penting. Jadi kalau mau kaya itu sunnah, nggak ada sunnah miskin. Sunnah itu kaya, miskin itu keadaan. Rasulullah itu bukan miskin karena keinginan, tapi Rasulullah itu miskin karena memang beliau dekat dengan orang miskin. Ya, kalau Rasulullah miskin dinamai orang nanti. Ya, Rasulullah itu kaya, tapi kayanya tidak dalam bentuk aset yang berlipat ganda, karena aset beliau sudah didakwahkan, diwakafkan full 100% pada dakwah. Ya, jadi kelihatannya miskin padahal kaya. Ya, baik, itu sedikit dari kami. Nanti dilanjut komunitas Sohib ya, dan nanti langsung ke materi dari Mas Arifin. Demikian, selamat menikmati acara ini, selamat bersenang-senang, dan mari kita letakkan bahwa Islamnya pada kita. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum atas sambutannya. Dan tidak disampaikan, ternyata sahabat Hijrah itu paket kegiatannya sangat banyak. Jadi mungkin juga nanti teman-teman bisa menyampaikan ke adiknya, temannya, atau mungkin bapak ibu punya putra, ponakan, itu bisa dilibatkan dalam kegiatan sahabat Hijrah karena kayaknya positif dan kemasannya milenial ya sebenarnya, luar biasa. Dan kalau di Kediri juga ada teman hijrah, kebetulan kami yang lola, dan kebetulan juga apa istilahnya itu anggotanya itu mohon maaf itu rata-rata anak-anak broken, jadi dekat dengan drugs mas itu. Kayaknya konsep sarah ini perlu diadopsi oleh terah Kediri teman hijrah ya. Nanti kayaknya mengundang mas ini juga nanti kayaknya. Apa yang bisa ini? Ya siap. Alhamdulillah. Baik, sambutan yang kedua dari Mas Adi sebagai pembina Sohib yang kami persilakan waktu demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini konsepnya Sohib yang diambil sama sahabat hijrah. Kami sebenarnya sudah lama ya berbicara sama Mas Amin ini. Kan biasanya kalau sahabat hijrah itu kan mengakomodir teman-teman yang baru hijrah. Kemudian biasanya teman-teman yang baru hijrah itu bingung, kira-kira setelah hijrah ini finansialnya bagaimana gitu. Makanya kok sepertinya cocok kita berdua ini, sahabat hijrah dan Sohib, sahabat hijrah dan sobat hidup berkah. Akhirnya kita compare sehingga alhamdulillah terjadilah kolaborasi. Maka setelah hijrah kemudian nanti ada kita Sohib itu punya 2 agenda, biasanya seminggu dalam 1 bulan itu 2 kali. Itu fikih muamalah tentang bagaimana cara berbisnis secara syariat Islam. Kemudian yang kedua itu tentang training bisnis yang seperti ini. Itu bagaimana cara menembus marketplace, bagaimana tips triknya gitu kan. Kemudian bagaimana pelatihannya gitu. Jadi mungkin itu. Nah, sehingga kayaknya sepertinya cocok dengan Mas Amin gitu. Jadi hijrah setelah itu memperbaiki finansial dengan cara yang baik. Kan sudah hijrah, masa memperbaiki finansialnya dengan cara yang tidak baik, sehingga kita arahkan ke seperti itu. Ikut lagi ke dalam tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, mungkin itu bincang-bincang saya dengan Pak Amin pada waktu itu. Mas Amin jangan Pak ya, kayak kelihatan tua gitu. Jadi bincang-bincang saya dengan Mas Amin seperti itu, sehingga oh ya sudah, kolaborasi ini ya kita teruskan saja. Sewaktu-waktu nanti sahabat hijrah mengadakan teman-teman Sohib datang, sehingga memberi inspirasi pada teman-teman yang baru hijrah. Kemudian juga mengistiqomahkan yang sahabat-sahabat Sohib yang sudah mulai bergelut dengan bisnis syar'i, sehingga istiqomah, oh ada teman-teman saya yang baru hijrah, untuk bisa saling menguatkan. Jadi mungkin seperti itu Mas Amin. Itu mungkin sekilas daripada Sohib. Insya Allah nanti beberapa yang ingin masuk ke dalam grup Sohib juga nanti insya Allah kita
masukan. Kalau memang tidak berkenan nanti silakan keluar saja, tidak apa-apa. Tapi soalnya nanti beberapa kotak kita masukkan ke grup baik dan grup sahabat. Jadi mungkin itu dari saya. Selamat mendengarkan ilmu yang bermanfaat, fokus, sehingga ilmu yang kita dapat nanti bisa kita aplikasikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Mas Arfi, jadi kerja bareng antara Sufik dan Sarah sampai cerita. Mas-mas, bapak ibu sekalian, tiba saatnya acara inti. Insya Allah nanti kita bersama-sama mendengarkan pemaparan ilmu dari Mas Arifin selaku masternya Bukalapak ya. Master Bukalapak, oh enggak juga ya. Tapi yang jelas beliau ini CEO Valencia Corporal, pengurus kampung wirausaha luar biasa. Beliau masternya Bukalapak, saat ini sekarang beliau akan buka ilmu ya kira-kira ya. Ilmu daging apa ilmu mulut Mas? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Baik, alhamdulillah, dan insya Allah acara inti ini akan dipandu oleh beliau Mas Amin. Kepada Mas Amin, waktu tempat kami persilakan. Baik, lanjut ya, kita lanjut saja. Intinya ini nanti materi saya nggak tahu yang mau disampaikan oleh Mas Arifin, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini motivasinya adalah untuk memberikan shortcut ya, jalan pintas bagi kita bisa eksis di jual beli online ya, kurang lebih begitu. Karena bagaimanapun hari ini bisnis sudah berkembang, salah satunya fenomena disruptif ekonomi, di mana yang menjadi ikon adalah online marketing. Apa dengan materi nanti akan dijelaskan. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi tadi saya tanya ke pemateri itu 1 jam sekitar untuk presentasi beliau. Nanti dilanjutkan tanya jawab dan praktek. Ini juga sambil praktek nanti ya. Untuk passwordnya 1 sampai 8, balik Karisa 1 sampai 8. Ya mungkin karena pakai banyak nanti tidak terlalu speednya cepat apa-apa. Tapi kalau lebih nyaman dengan keutamaan diri silahkan. Ya. Tapi kalau pakai wifi ada dari Karisa password 1 sampai 8, 1, 2, 3 seterusnya. Dan nanti kalau ingin menyampaikan sesuatu dan sebagainya bisa di sesi diskusi ya. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada Mas Arifin dan mungkin ibu kalau kesel ke depan tidak apa-apa, lebih kelihatan. Nanti yang menyusul bisa di belakangnya apa juga. Kalau mau isi yang di depan juga boleh ya, biar barokahnya Mas Arifin juga. Kan kalau ada yang belum itu di depan barokahnya kiai lebih banyak. Ini kiai masuk. Baik, itu Mas Arifin, silakan berenjoy, bernikmat-nikmat di depan membagi ilmunya kepada teman-teman. Waktu dan tempat yang diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Oke, perkenalan dulu, nama saya Arifin. Saya mengelola usaha yang namanya Balesa Corpora. Apa itu Balesa? Itu salah satu usaha saya yang bergerak di bidang penjualan secara online. Jadi usaha saya itu di bawah Balesa ini semuanya murni online, jadi nggak ada yang online. Jadi dengan online pun kita bisa survive untuk menghasilkan omset yang sangat banyak, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya bersama teman-teman juga sempat mendirikan kampung wirausaha online. Nah, apa itu kampung wirausaha online? Yaitu sebuah tempat untuk mewadahi para produsen dan penjual online untuk belajar bersama di kampung wirausaha. Untuk kampung wirausaha itu letaknya ada di Kecamatan Talun di sana, bukannya di Desa Kaperon. Itu aja ya pendapat dari saya. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus pindah ke bisnis online? Nah, sebelum saya lanjutkan,
saya mau bertanya dulu pada teman-teman. Kira-kira di sini udah ada yang memulai atau belum untuk berjualan secara online? Ada. Untuk yang sudah mulai bisnis online, itu biasanya berjualan di mana? Facebook, IG, atau WhatsApp? WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Facebook. Biasanya kalau di WhatsApp cara promosinya ya, ini kan nyetap di grup, nyetap di story. Kalau di Facebook kan biasanya kita posting-posting kan di browser. Biasanya kalau kita nyetap di WhatsApp, kira-kira yang melihat siapa? Teman sendiri, ya kan? Kalau nggak gitu teman-teman juga malas untuk melihat. Ujung-ujungnya apa? Kita sia-sia. Yang beli siapa? Ya itu aja teman-teman kita sendiri. Sama seperti di FB. Nah kalau di Facebook juga sama. Teman kita di Facebook itu maksimal cuma dibatasi 5.000. Kalau kita posting produk di situ, yang lihat nggak ada 100 orang. Kira-kira penjualannya bakal banyak atau sedikit? Sedikit kan? Untuk itu saya ajak teman-teman untuk berhijrah dari ini kan komunitas hijrah. Jadi berhijrah dari sosial media, terutama dari yang suka nyepam di WA dan Facebook, ya kan? Itu untuk marketplace. Kenapa kita harus marketplace? Kok nggak yang lain? Ada yang tahu kira-kira? Belum ya? Oke, sebelum kita masuk marketplace, kenapa kita harus belum ya? Karena di era disruption seperti saat ini, banyak usaha-usaha offline itu yang sudah berpindah ke online. Kalau kita tidak mengikuti tren yang ada, kita pasti akan ketinggalan jauh. Benar, Bapak Ibu? Ya. Nah, oke, next. Nah, yang kedua ada jawaban pasar yang luas. Jadi di marketplace itu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi siapa saja yang punya internet dan punya gadget, kan semua HP-nya udah seperti ini kan, sudah Android. Nah, siapa saja itu bisa mengakses marketplace. Jadi marketplace itu lebih luas daripada sosial media. Kalau di WA cuma teman-teman kita sendiri. Kalau kita atau mereka nggak menyimpan nomor kita, otomatis kan mereka nggak bisa melihat apa yang kita upload kan. Nah, sedangkan di marketplace ini pasar sangat luas. Jadi market kita banyak. Di Indonesia sendiri masyarakatnya adalah 260 juta. Itu kita dapat 1% market aja sudah berapa ya? 2 juta pembeli. Misalkan kita menjual produk rata-rata harga 100 kali 2 juta pembeli, udah berapa itu omsetnya? 100.000 dikali 2 juta pembeli. Itu kalau pembeli kita masih 1%. Kalau sampai 10% berapa? Bisa dikalikan sendiri. Itulah salah satu kelebihan kita untuk berbisnis online. Marketnya sangat luas. Bahkan ke depan nanti marketplace itu prediksi bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi kita tidak cuma market lokal di Indonesia, tapi juga bisa ke market luar negeri. Paham ya sampai di sini? Oke, next. Nah, kelebihan di online lagi yang kedua adalah bisa buka 24 jam. Misalkan jika teman-teman itu bisa buka buku lah di jalan, kira-kira bukanya itu sampai berapa jam maksimal? 12 jam, 5 jam. Kalau di online itu 24 jam non-stop dari pagi sampai pagi lagi. Oke,
Yang selanjutnya adalah modal mini. Nah, ya kan teman-teman mau buka sebuah toko di pinggir jalan. Kira-kira sewa tokonya berapa di sekitar sini, kota Mubina? Setahun 25 juta. Itu untuk sewa toko. Untuk bawa kerak kira-kira berapa? Katakan 10 juta. Nah, untuk mengisi barang-barangnya berapa? Hampir 100 juta lebih. Itu jika kita membuka toko offline di pinggir jalan. Nah, sedangkan untuk offline, untuk online itu modalnya minim, ya. Modalnya cukup gadget sama internet. Kalau nggak punya internet, bisa warung kopi lah 5.000, ya. Beli kopi 1 gelas, bagian 10 jam, ya kan? Ya nggak? Yang ketawa beli orang laki. Nah, yang kedua, kita nggak perlu harus menyetop produk terlebih dahulu. Yang nanya konten di situ. Nah, misalkan ya kita mau jual ini minuman, caranya cukup kita foto, terus kita upload ke marketplace. Kalau laku, kita beli minuman ini baru kita kirim ke konsumen. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Dengan modal mini pun kita sudah bisa untuk memulai bisnis online. Paham ya sampai sini? Tahu kan perbedaannya? Mindsetnya gimana? Udah mulai buka ya? Oke. Dan selanjutnya berarti dia promosi. Nah, kalau kita offline, biasanya kita harus memasang billboard. Kalau gitu kita sebar brosur di jalan, ya enggak? Itu kos promosinya sangat tinggi. Kalau gitu, kita bisa meng-hire seorang sales untuk promosi door-to-door. Itu biayanya sangat besar sekali. Ada yang pakai sistem promosi seperti ini, pakai sales door-to-door itu? Nggak ada ya? Saya sedikit cerita, ada teman saya itu jualan itu sebenarnya seperti itu. Dia mengajak banyak sales untuk menjualkan ke toko-toko. Dari 100 juta omset yang didapat, itu bersihnya hanya dapat 500.000. Yang lainnya mana? Untuk operasional, untuk gaji karyawan, untuk biaya transportasi. Jadi jika dibandingkan dengan offline, maka online itu biaya promosinya cenderung lebih ringan, bahkan bisa gratis. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kelebihan bisnis online adalah praktis, hemat waktu. Jadi kita bisa mengelola toko kita yang online itu sambil tiduran, ya kan? Kalau toko offline kita harus FB, kita harus melayani pelanggan. Kalau online kita cukup pegang gadget sambil tiduran atau sambil makan, kita bisa melayani customer. Yang kedua hemat tenaga. Jadi kita nggak perlu mempunyai karyawan yang banyak, cukup diri kita sendiri setelah masih bisa menangani customer, kita bisa melakukannya sendiri. Dan ketiga banyak pilihan, banyak diskon dan juga gratis pengiriman. Oke, selanjutnya saya berikan grafik data pengguna internet di Indonesia. Nah ini penetrasi pengguna internet tahun 2017 itu ada 143 juta jiwa pengguna internet. Berarti lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Kalau teman-teman baca
data ini, berarti ini peluangnya sangat besar atau sangat sedikit? Nah, sangat besar sekali. Dari 143 juta jiwa yang menggunakan internet ini, kalau 1% aja membeli ke kita, itu urusannya sangat banyak sekali. Oke, yang selanjutnya adalah pertumbuhan pengguna internet. Dari tahun 98 ke tahun 2017 itu grafiknya selalu mengalami peningkatan. Bahkan yang sekarang itu tahun 2019 itu pasti penggunanya lebih dari 143 juta pengguna internet. Nah, untuk komposisi wilayah sendiri, yang menggunakan internet paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Di sini ada yang dari luar Jawa. Wah, terus satu ya. Nah, ini berarti apa? Market kita sangat luas di Pulau Jawa. Customer saya itu rata-rata itu pembelinya ada di Jawa, khususnya di daerah Jabodetabek. Itu berarti kan biaya ongkos kirimnya itu lebih murah dibandingkan dengan mereka yang berada di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi maupun di Papua. Paham ya? Untuk yang ini. Nah, untuk usia sendiri itu yang terbanyak usia 19 sampai 34 tahun. Ada yang tahu artinya? Kalau melihat data ini, kira-kira peluangnya ada di mana? Ngomong, yang lain? Bisa produktif, yang lainnya? Ya benar. Pengguna internet di Indonesia itu rata-rata itu bisa produktif. Artinya apa? Mereka masih bekerja, mereka masih punya uang. Berarti daya beli masyarakat yang produktif ini cenderung lebih banyak daripada usia yang di atas 54 tahun. Biasanya rata-rata membeli di usia minyak kuning sehingga sampai 34 dan 34 sampai 54. Ini adalah market kita ada di sini. Paham ya? Oke, hasil survei selanjutnya itu tentang layanan yang diakses. Nah, dari data ini, yang banyak diakses itu adalah aplikasi tentang chatting, kemudian sosial media. Ini nggak perlu banyak saya jelaskan. Nah, apa saja sih manfaat internet untuk di bidang ekonomi? Manfaat internet yang pertama adalah untuk transaksi perbankan, cari kerja, beli online, informasi pembeli, mulai pekerjaan, dan yang terbanyak apa? Cari harga. Biasanya teman-teman kalau mau beli sesuatu secara online itu nyarinya di mana? Marketplace, terus Facebook, ke Google. Nah, salah satu fungsi dari apa itu search engine Google itu salah satunya ya untuk mencari harga. Ya, sebelum masuk ke marketplace biasanya kita akan cari dulu ya harga spesifikasinya ke search engine dulu atau mesin pencarian. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi marketplace. Memanfaatkan marketplace untuk menyaksikan revolusi industri 4.0. Nah, ini yang saya tanya tadi,
Kenapa di sini teman-teman saya arahkan untuk mengenal marketplace dibandingkan dengan lewat sosial media, Facebook, IG, dan WA. Itu ini ya, banyak bermanfaat kalau kita sering transaksi lewat WA. Ya, misalnya ini, bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Karena ada customer A tanya seperti ini, kemudian udah kita jawab. Nah, ada lagi customer B pertanyaan sama kita jawab. Kita akan melakukan jawaban yang sama berulang kali. Nah, terus yang ketiga adalah cat lama beli kabar. Udah nggak cat lama, tapi nggak jadi. Gimana rasanya? Sakit kan? Nah, yang selanjutnya berpotensi secara persepsi. Dengan tanya apa, udah deal, karena udah dikirim, terus nggak sesuai pesan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini krisis kepercayaan. Nah, maksudnya gimana? Tahu nggak teman-teman itu ada yang ngecat, misalkan jualan di Facebook atau di Instagram, dan ini penipuan apa enggak gitu? Kalau lihatnya. Lihatnya. Biasanya seperti itu. Kalau kita jualan di sosmed, itu banyak orang yang nggak percaya, takut penipuan, takut nggak terkirim, seperti itu kan. Nah, berbeda dengan kita sudah di marketplace. Perbedaannya gini, kalau kita jualan online lewat itu sosmed, biasanya uangnya itu langsung diserahkan ke pembeli atau ke mana? Nah, uangnya menjual atau diserahkan ke mana biasanya? Langsung menjual ya. Nah, kalau barang itu nggak terkirim, yang mau diserahkan siapa? Yang diserahkan penjual, ya benar. Terus caranya menjualnya gimana kira-kira? Kita udah transfer lah, misal transaksi juta, kita udah transfer, barang nggak dikirim, mau kita diblokir. Kita mengadunya kalau mana kira-kira? Allah SWT. Pasrah. Enak ya gitu. Itu salah satu kelemahan kalau kita transaksi secara langsung. Ya kalau kita udah kenal sama temen itu nggak masalah. Nah kalau penjualnya misalkan ada di Jakarta, terus kita beli dari sini, kita udah transfer, ujung-ujung barangnya begitu. Ya udah, mau nggak mau kita ikhlaskan. Kita mau lapor polisi, kalau nominalnya kecil juga jangan proses, kan seperti itu. Oke, paham ya ini? Nah, selanjutnya adalah resiko saat COD. Siapa sebenarnya yang sering jualan terus ketemu COD gitu? Ada? Banyak kan? Ini masih musim kemarau, dimana nanti kalau musim hujan itu tiba mau COD udah jajan jam 4 gitu, tiba-tiba turun hujan. Enak nggak? Nggak enak. Nah, itu salah satu resikonya kehujanan. Kemudian yang kedua itu digapai sama customer. Udah COD ya, tunggu lama, tiba-tiba customer nggak datang. Nah, itu yang selanjutnya adalah menunggu customer lama datang, kemudian ujungnya apa? Gagal COD. Oke.
Ada yang pernah mengalami seperti gambar di depan ini? Biasanya para mama atau cewek-cewek seperti ini online store semua ditangani sendiri, mulai CP, pengiriman dan semua. Nanti untuk di marketplace itu kalian gak seperti ini lagi. Jadi tugasnya sudah dibagi-bagi, gak semua ditangani sendiri. Nah, kenapa kita harus ke marketplace? Yang pertama itu gratis. Kita mendaftar ke marketplace itu tanpa dulu biaya apapun. Cuma daftar, kita ngasih identitas, udah gitu aja. Jadi yang kedua seperti yang saya bilang tadi, marketnya luas, marketnya nasional dari Sabang sampai Merauke. Kan saya pernah mengirim dari ujung barat di Aceh sampai ke Papua. Bahkan di Papua itu ada orang yang beli pete, ya kan, tawan. Petenya itu harganya 12.000, ongkirnya 80.000, dan itu dibeli. Kalau kita logikakan nggak masalah, ongkirnya lebih mahal daripada harganya, tapi mereka juga mau beli. Kenapa mereka mau membayar ongkir yang mahal? Karena dia pengen pete, tapi di sana nggak ada. Jadi mau nggak mau dengan ongkir yang mahal pun, dia tetap mau belinya. Bahkan nggak hanya pete, barang-barang yang lain. Biasanya di daerah Indonesia Timur itu, Sulawesi, Maluku dan Papua, itu biasanya ongkirnya lebih mahal daripada harga yang dibeli. Dan itu mereka tetap membeli. Jadi saat ini ongkos kirim itu bukan menjadi momok bagi para pembeli. Jadi udah hal biasa. Ongkir yang mahal itu mereka tetap membeli. Oke, yang selanjutnya di marketplace itu sudah menggunakan sistem yang otomatis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa itu yang memasarkan itu udah ada. Jadi marketplace itu sudah punya customer, terus sistemnya sudah tertata mulai dari pembayaran, membuat labelnya, sampai sistem keuangan catat ke rekening kita pun sudah secara otomatis. Jadi kita tanpa perlu banyak cat, itu udah berjalan secara otomatis. Terus yang selanjutnya mudah digunakan, nggak perlu pakai laptop yang mahal-mahal, cukup pakai smartphone Android aja udah bisa untuk berjualan di marketplace. Yang selanjutnya dipercayakan sama. Nah, marketplace itu udah punya nama yang besar. Jadi barang-barang yang ada di etalase marketplace itu lebih dipercaya customer daripada barang-barang yang mereka temukan di sosial media atau di tempat yang lainnya. Yang sebenarnya adalah lebih aman. Ini lebih aman dari sisi customer ya. Nah, jadi uangnya customer saat membayar itu nggak langsung ditransfer ke penjual, tapi ditahan dulu di biaya marketplace. Nah, setelah nanti barangnya dikirim oleh penjual, setelah dikirim, ketika barang sudah datang, maka uangnya bisa diserahkan ke penjual. Jadi lebih aman. Ada pihak ketiga yang mengamankan transaksi. Jadi secara sederhana, marketplace itu adalah pengaman transaksi. Karena kita online, kita tatap muka. Cuma kita bisa bicara lewat tulisan. Jadi kalau nggak ada yang mengamankan, ya resikonya lebih besar dari yang lain. Kemudian ini model mini yang saya
tadi ya, dan loyalitas pelanggan. Nah ini yang terakhir, apapun bisa dijual di marketplace. Nah teman-teman di sini kira-kira udah ada punya produk atau belum? Apa produknya? Yang lain? Makanan. Yang ini? Aksesoris. Semuanya itu bisa dijual di marketplace. Yang tidak bisa dijual ke marketplace cuma satu. Apa? Nyawa. Pokoknya yang tidak bisa di packing itu tidak bisa dijual di marketplace. Nyawa, pesawat tempur, jet itu belum menetap di marketplace. Selain itu semuanya bisa dijual di marketplace. Mulai dari barang-barang yang familiar sampai barang-barang yang aneh-aneh pun bisa dijual di marketplace. Paham ya sampai sini? Apa saja sih materi yang ada bisa? Ini ada banyak sekali. Ada Lazada, Wiki, ada Bukalapak, dan banyak macam. Tapi di sini saya hanya menyarankan untuk menggunakan ini 3 marketplace ini, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kenapa 3 ini? Kok yang lainnya nggak usah? Daftarnya mudah. Kalau yang lainnya itu agak sulit, harus pakai legalitas dan lain-lain. Kalau yang ini benar-benar mudah, karena situasi customer to customer. Terus ketiga marketplace ini itu saat ini sedang membakar-bakar uang. Jadi mereka gimana ya rasanya? Mereka mengeluarkan uang itu untuk promosi ya dagangan yang ada di marketplace mereka itu laku. Padahal mereka itu nggak punya produk satupun, dia cuma punya halaman web gitu. Nah, terus produknya siapa? Ya produk kita semua yang menjual. Jadi kita memajang produk di situ, ya itu dipromosikan oleh pihak marketplace. Kita tanpa promosi. Enak apa? Enak. Enak kan? Nah, ini statistik dari yang saya dapat dari Impress. Ini datanya saya dapatkan kuartal 4 tahun 2018. Itu marketplace dengan pengunjung terbanyak itu yang pertama ada Tokopedia, yang kedua Bukalapak, yang kedua Shopee, dan yang keempat Lazada, yang kelima ada Blibli. Nah, itu coba teman-teman lihat pengunjung yang ada di Tokopedia ada 168 juta per bulan. Ini prospek orang-orang yang mengunjungi Tokopedia. Katakanlah yang membeli itu 1%-nya dari pengunjung bulanan, itu udah ada berapa juta itu? 1.600.000. Itu transaksi bulanan di Tokopedia. Kita menggunakan hitungan yang kasar saja. Dan situ kalau kalian nggak ikut merasakan manisnya dari transaksinya kan ya sia-sia kan. Ini masuk di Tokopedia, belum di Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lainnya. Paham ya? Yang di sini. Oke, lanjut. Nah ini, bagaimana sih sistem kerja di marketplace itu? Nah, yang pertama itu ada pembeli membuka web marketplace, misalkan Bukalapak. Mereka mencari-cari barang. Kemudian ketika sudah mencari, mereka membeli. Kemudian kan mereka membayar.
uangnya dari pembeli itu maksudnya nggak langsung ke penjual, tapi ditahan ke pihaknya marketplace. Kemudian pihak marketplace itu memberitahu kepada penjual bahwa ini loh, kamu ada pembeli. Nah, kemudian pihak penjual itu mengirimkan pesanannya itu kepada pihak pembeli. Nah, ketika barang belum sampai, itu uangnya itu tetap tertahan di marketplace. Nah, ketika nanti barangnya nyampe sama pembeli, diklik konfirmasi atau ini loh barangnya sudah saya terima. Ketika barang sudah diterima oleh pembeli, maka pihak marketplace akan mencairkan uang penjualnya langsung ditransfer ke rekeningnya penjual, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ya, kalau pembeli itu tidak mengklik konfirmasi barang diterima, itu apakah uang penjualnya nggak cair? Ada yang bisa bantu menjawab? Tetap cair dalam 2 hari. Jadi otomatis kalau barangnya itu sama ekspedisi sudah dinyatakan diterima pembeli, maka otomatis transaksi selesai. Nah, misal pembeli itu melakukan komplain, misal barangnya itu nggak sesuai dengan pesanan, maka pembeli bisa mengajukan komplain ke marketplace. Ini barangnya nggak sesuai. Nah, sama marketplace juga diteliti nanti. Ini pembelinya mengada-ada wah memang benar-benar barangnya nggak sesuai. Kalau barangnya nggak sesuai, itu pihak pembeli bisa mengembalikan produknya ke penjual dan uangnya 100% dikembalikan ke pihak pembeli. Paham sampai sini? Udah mulai mau galau belum? Belum. Nah ini masalah terbesarnya dalam jual beli online ini ketidakpercayaan pembeli kepada penjual. Tapi fakta lain mengatakan berbelanja di marketplace itu memberikan jaminan 100% uang kembali jika barang tidak dikirim oleh penjual, seperti yang katakan tadi. Jika yang tadi dia pembeli tidak menjual barangnya, tidak mengirim barangnya ke pembeli dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai sistem marketplace, maka uangnya itu 100% akan dikembalikan ke pembeli. Nah, dengan payment system yang terintegrasi membuat transaksi bebas dari penipuan. Sudah mulai paham sampai sini? Paham. Oke, dibuka dulu. Oke, selanjutnya saya kasih contoh. Apa saja sih produk yang bisa dijual ke marketplace? Ini akan saya contohkan produk yang saya jual. Yang pertama itu produk fashion. Ini salah satu produk saya. Itu udah terjual 26 transaksi dengan ini ada ulasan 13. Jadi pakaian itu bisa dijual di marketplace. Gampang ya ini? Oke, selanjutnya adalah ini dia ibu-ibu. Ini juga barang yang saya jual di marketplace. Ini saya menjualnya tanpa modal. Jadi saya datang ke supermarket, membeli satu-satu, saya foto, kemudian saya posting ke marketplace. Ketika ada pembelian, saya datang lagi ke supermarket, membeli, kemudian saya packing, saya kirimkan ke customer.
Itu yang sangat perhatikan. Di sini siapa yang belum punya produk? Nah itu 1, 2, 3. Nah, caranya gampang. Sekarang datang ke pasar terdekat, ya kan? Cari produknya bisa di packing, bisa dikirim dalam waktu sekitar 1 minggu, nggak basi, ya kan? Itu beli aja 1, difoto terus diposting ke marketplace. Kalau laku datang lagi ke pasar, kita beli, sesimpel itu. Berarti kita tanpa modal, ya enggak? Kita nggak perlu berhutang kemana-mana, berhutang juga. Cukup kita udah foto kalau teman. Karena berjualan di marketplace itu kita bukan jual barang, tapi apa? Jual gambar ya. Jadi fotonya harus benar-benar menarik. Kalau fotonya nggak menarik ya orang melihat kan malas. Tapi kalau fotonya menarik, orang juga akan tertarik. Ini produk ini saya juga nggak begitu paham. Pokoknya ada, saya riset, ada yang mencari, ya udah. Saya cari, saya foto, saya jual. Padahal produk Milna ini ya, ini di kayak Indomaret atau Alfamart itu ada. Tapi kok ya ada yang beli secara online, maka harus kirim. Anehnya itu di situ. Saya sampai sekarang belum menemukan jawaban. Karena di rumah itu ada, tapi orang kok beli online gitu. Apa? Males. Ke depan itu orang itu eranya era males. Ya. Jadi orang itu di rumah dengan HP gitu. Mau apa-apa ya tinggal lewat aja. Karena kan di rumah itu males. Jadi kemalasan orang itu harus kita manfaatkan, harus kita konversi untuk menjadikan rupiah. Paham nggak? Nah, oke, selanjutnya ya. Apa ini? Apa? Order. Ada yang belum tahu order? Itu 1, ya. Order itu kalau bahasa Britanya sudah gajah. Nah, ini saya menjual benih tanaman rumput order atau rumput gajah. Yang saya jual itu benihnya. Ini kita nggak usah bingung-bingung lah dari produk apa yang laku. Itu biasanya produk-produknya gimana ya? Yang bagus-bagus. Di sekitar rumah kita itu ada produk yang berpulang laku untuk dijual di internet. Salah satunya ini. Kan nggak ada yang menyangka kalau rumput order ini bisa laku. Ini ya seperti ya berapa? Ada 800 piece yang sudah saya jual untuk order dari Sabang sampai Merauke. Ini saya juga tanpa modal. Kalau ada pesanan, ya kan, berarti saya harus latihan dulu, ngarit, ya kan. Hobinya kita kasih makan sapi, terus gagangnya itu saya potong-potong, saya jual. Nah, itu aja. Ada yang biasa nyari rumput di sini. Ya itu dijual aja, rumput bisa laku juga di internet. Ini 600 loh, 600 kali 800 sudah berapa? Bisa bikin sendiri. Omset yang saya dapatkan dari jual produk ini. Mereka terbuka mindsetnya. Kira-kira apa yang mau dijual? Besok bingung-bingung loh. Hal-hal sepele itu malah laku di internet. Kalau kita jual misalnya gadget, HP atau laptop, itu biasanya pemainnya sudah banyak dari daerah Jakarta. Tapi kalau kita jual barang-barang yang aneh seperti ini yang jual ya cuma ada di Blitar. Saya dan